Kemudian langkah kedua, kita harus mencari turunan keduanya. Nah, ini yang agak sedikit berbeda gitu ya. Di mana untuk turunan keduanya, yaitu D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, diperoleh dari, jadi turunan pertama kita turunkan lagi. Jadi DY per DX-nya kita turunkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan bagaimana sih cara menurunkan suatu turunan tingkat tinggi, di mana kita akan menurunkan untuk fungsi trigonometri. Jadi jika pada video sebelumnya kita sudah membahas yaitu terkait dengan bagaimana menurunkan dari fungsi aljabarnya, maupun dia turunan kedua ataupun suatu sistem, sekarang yang akan kita turunkan adalah fungsi trigonometri. Nah, nanti ada dua langkah yang harus kita pahami betul. Jadi, langkah pertama kita harus menentukan turunan pertamanya. Kemudian langkah kedua kita harus menentukan turunan keduanya, di mana nanti ada sifat yang harus kita perhatikan. Oke, langsung saja. Misalkan di sini kita akan menyelesaikan kasus soal yang pertama, di mana kita diberikan untuk kasus yang pertama, yaitu ada X, dia sama dengan sin, ya, pangkat 3 theta, kemudian ada Y sama dengan cos pangkat 3 theta gitu ya. Nah, kita disuruh menentukan turunan kedua dari X dan Y ini tuh apa gitu ya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan kasus ini adalah kita harus menentukan DY per DX-nya. Oke, kita berikan step 1 di sini. Jadi kita harus menentukan DY per DX-nya, di mana untuk DY sendiri itu adalah kita turunkan Y-nya dia terhadap theta. Tuh. Kenapa di sini diturunkan terhadap theta? Karena kita lihat ya. Di sini sudutnya, sudut trigonometrinya dia dalam bentuk theta. Maka kita harus menurunkannya terhadap theta. Kemudian X-nya juga. X-nya juga kita harus turunkan dia terhadap theta juga. Gitu ya. Jadi setiap X dan Y di sini diturunkan terhadap theta. Ya udah, langsung aja kita turunkan, di mana kalau kita perhatikan Y-nya dia adalah cos pangkat 3 theta. Kalau kita turunkan, dia akan menjadi 3 dikalikan dengan cos pangkat 2 theta. Kemudian turunan dari cos itu adalah min sin theta. Berarti di sini min sin theta. Tapi jangan lupa, kita juga harus menurunkan sudutnya. Di mana sudutnya ini adalah theta, theta diturunkan dia menjadi 1. Kemudian ini dibagi dengan turunan dari X. Turunan dari X-nya berapa? Ya sama langkahnya, yaitu 3 dikalikan dengan sin kuadrat theta. Kemudian turunan dari sin sendiri itu adalah cos theta. Sedangkan kalau tetanya diturunkan dia menjadi 1. Setelah itu bagaimana? Setelah itu tinggal kita sederhanakan. Jadi ini 3 dan 3-nya bisa kita sederhanakan. Kemudian untuk cos-nya ini kita bisa sederhanakan juga. Untuk sin-nya dapat kita sederhanakan juga. Sehingga kita peroleh untuk turunan pertamanya dia adalah cos theta dibagi dengan sin theta. Kalau ingat, cos theta dibagi dengan sin theta dia sama dengan apa? Sama dengan kotangen theta. Ya, ini adalah langkah yang pertama. Kemudian langkah kedua, kita harus mencari turunan keduanya. Nah, ini yang agak sedikit berbeda gitu ya. Di mana untuk turunan keduanya, yaitu D kuadrat Y dibagi dengan DX kuadrat, diperoleh dari, jadi turunan pertama kita turunkan lagi. Jadi DY per DX-nya kita turunkan lagi terhadap apa? Terhadap theta tentunya. Nah, setelah itu harus kita bagi dengan
dx per d theta. Nah, ini adalah cara untuk menentukan turunan keduanya. Oke, berarti untuk dy per dx-nya tadi sudah kita peroleh dia adalah kotangen. Maka kotangen ini ketika diturunkan terhadap theta, dia jadinya apa? Dia adalah minus cosec kuadrat theta. Gitu ya. Dan ini dibagi dx per d theta. Tadi kita sudah peroleh nih dx per d theta-nya. Berapa untuk dx per d theta-nya? Itu adalah 3 ya, sin kuadrat theta dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan 1. Atau kalau kita bingung dengan penulisan ini, kita bisa menuliskannya menjadi minus cosec kuadrat theta. Kemudian kita bagi dia dengan 3 sin kuadrat theta cos theta. Jadi ini dibagi ya. 3 sin kuadrat theta kalikan dengan cos theta. Nah, dapat kita sederhanakan nih. Jadi, ini dapat kita sederhanakan menjadi min 1/3. Kemudian ini adalah cosec kuadrat theta. Nah, ini kan 1/sin kuadrat nih. Dikalikan dengan 1/sin kuadrat. Kemudian kan dikalikan dengan 1/cos. Sama aja kan seperti ini. Nah, setelah ini bagaimana nih? Ya, kita ingat ya. 1/sin itu kan sama juga dengan cosec kuadrat. Berarti kalau ini 1/sin kuadrat, berarti dia sama juga dengan cosec kuadrat, maka cosec kuadratnya sekarang menjadi pangkat 4. Jadi min 1/3, ini cosec pangkat 4 theta. Kemudian kalau 1/cos sama juga dengan apa? 1/cos dia sama juga dengan secant theta. Nah, ini adalah turunan kedua dari fungsi yang pertama. Kemudian kita akan coba untuk kasus yang kedua, di mana di sini untuk x-nya dia sama dengan tan kuadrat theta, kemudian untuk y-nya dia adalah secant kuadrat theta. Oke, langsung saja kita akan coba membahasnya, di mana langkahnya sama. Pertama kita tentukan turunan pertamanya dulu, kemudian kedua kita tentukan turunan keduanya. Oke, mari kita turunkan. Di mana berarti untuk langkah pertama dy per dx-nya, dy per dx gitu ya. Ini berarti masing-masing kita turunkan terhadap theta, di mana ini menjadi dy per d theta. Kemudian untuk x-nya dia menjadi dx per d theta. Sehingga untuk dy per d theta, y-nya kita turunkan terhadap theta. Turunan dari secant kuadrat theta, ingat. Pangkatnya dulu kita turunkan menjadi 2. Kemudian ini secant theta. Terus turunan dari secant sendiri adalah secant dikalikan dengan tangen gitu ya. Nah, ini adalah turunan dari y-nya. Kemudian karena theta itu diturunkan terhadap theta-nya sendiri, dia 1 gitu ya. Kemudian tan kuadrat sekarang. Tan kuadrat itu diturunkan jadi apa? Ya, 2-nya dulu, pangkatnya dulu, dikalikan dengan tan theta. Kemudian setelah itu, turunan dari tan theta sendiri itu adalah secant kuadrat theta gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan ini kan bisa disederhanakan nih. Oh, ini bisa 2 dan 2-nya dicoret gitu ya. Kemudian ini tan-nya juga bisa kita sederhanain gitu ya. Oh, sekannya yang atas juga secant kuadrat. Nah, berarti turunan pertamanya berapa nih? Turunan pertamanya berarti dia sama dengan 1. Artinya kalau turunan pertamanya 1, sudah dapat dipastikan turunan keduanya apa? Turunan keduanya dia sama dengan 0 ya. Jadi untuk turunan keduanya, tadi kan untuk turunan kedua dia sama dengan dy per dx dibagi dengan d theta, kemudian dibagi dengan dx per d theta. Nah, untuk dy per dx-nya kan dia 1 nih. 1 ini kan kalau diturunkan terhadap theta berarti kan dia 0. Kalau 0 kita bagi dengan dx per d theta, dx per d theta-nya dia tadi adalah 2 tan theta
sekant kuadrat theta. Nah, ini kan jelas hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi itu adalah cara menurunkan kasus yang kedua. Oke, silakan untuk kasus yang ketiga. Di sini teman-teman bisa mencobanya. Kemudian nanti bila mana ada pertanyaan terkait dengan bagaimana cara menurunkan turunan kedua dari fungsi trigonometri dapat dituliskan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.